Perkenalkan, saya Andi Melani Nurmutia dengan NIM 230405501010. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan khusus, serta contohnya. Pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik peserta didik menggunakan instrumen tertentu. Contohnya menghitung jumlah kosakata yang dikuasai anak dengan hambatan pendengaran dalam 1 menit. Misalnya skornya 15. Asesmen yaitu proses pengumpulan informasi yang menyeluruh baik kuantitatif maupun kualitatif untuk memahami hambatan dan kebutuhan belajar anak guna pengambilan keputusan instruksional. Contohnya yaitu melakukan pengamatan, wawancara orang tua, dan tes formal untuk menentukan metode apa yang cocok untuk anak. Evaluasi yaitu proses pemberian nilai atau pertimbangan terhadap efektivitas suatu program atau kemajuan belajar secara keseluruhan. Contohnya, memutuskan apakah program pembelajaran individual yang dijalankan selama 1 semester berhasil mencapai tujuan atau perlu dirombak total. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan alat ukur, urgensinya, dan relevansi bagi guru. Pengembangan alat ukur merupakan langkah sistematis menyusun instrumen seperti daftar cek, skala Likert, atau soal tes yang disesuaikan dengan profil spesifik hambatan anak, misalnya menggunakan media visual untuk anak tunarungu. Urgensi dalam layanan anak berkebutuhan khusus adalah tanpa alat ukur yang tepat, layanan pendidikan menjadi tebak-tebakan. Alat ukur memastikan program intervensi diberikan sesuai dengan kemampuan awal anak agar tidak terlalu sulit dan terlalu mudah. Urgensinya bagi guru adalah yang menyusun PPI, memahami pengembangan alat ukur ini membekali guru agar mampu membuat instrumen mandiri yang objektif sehingga diagnosis dan penanganan di kelas tidak didasarkan pada asumsi subjektif semata. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas yaitu sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Jika ingin mengukur kemampuan membaca anak di seleksia, jangan menggunakan tes yang didominasi instruksi lisan yang membingungkan. Reliabilitas yaitu konsistensi hasil pengukuran jika instrumen yang diberikan pada waktu yang berbeda atau oleh penilai berbeda, hasilnya harus relatif sama. Objektivitas penilaian tidak dipengaruhi oleh perasaan atau opini pribadi penilai. Hal ini krusial agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan hasil yang sama, yang adil sesuai fakta kemampuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan instrumen aspek sosial anak autis. Karakteristik anak umumnya mengalami kesulitan dalam interaksi timbal balik, kontak mata yang minim, kesulitan memahami isyarat sosial atau ekspresi wajah, dan kecenderungan pola perilaku repetitif. Aspek yang diukur, kemampuan memulai komunikasi, respon terhadap anak bermain dengan teman sebaya, dan kemampuan berbagi. Adapun contoh indikatornya, anak mampu melakukan kontak mata minimal 3 detik saat dipanggil namanya. Yang kedua, anak mampu bergantian dalam permainan sederhana selama 5 menit. Dan yang ketiga, anak menunjukkan respon, misalnya tersenyum atau menjawab saat disapa oleh temannya. Selanjutnya, analisis butir soal yang tidak dipahami peserta didik. Jadi penyebab peserta didik sulit memahami butir soal mungkin bisa saja bahasa yang terlalu abstrak atau kompleks, instruksi yang tidak jelas, atau format soal yang tidak
aksesibel bagi hambatan tertentu, misalnya soal terlalu panjang atau anak dengan hambatan konsentrasi. Dampaknya hasil data menjadi tidak valid, anak dianggap tidak mampu mengerjakan materi, padahal sebenarnya mereka hanya tidak mengerti maksud pertanyaannya. Hal ini menyebabkan intervensi yang salah. Adapun solusinya, kita dapat menyederhanakan bahasa. Jadi kita bisa menggunakan kalimat pendek dan operasional. Kita juga dapat menggunakan gambar atau simbol yang dapat membantu pemahamannya.